Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang saleh dan saleha? Semoga kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saleh dan saleha, mari sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita dahulukan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalah min ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saleh dan saleha, alhamdulillah kita dapat melanjutkan pembelajaran kita di bab kedua, di mana di bab kedua membahas tentang Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Ini kita telah sampai tentang upaya Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Madinah, di mana sebelumnya setelah Nabi hijrah ke Madinah, selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi adalah membina masyarakat Madinah. Langkah yang pertama dilakukan oleh Rasul adalah membangun masjid, kemudian mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kini kita akan membahas tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah, di mana Rasulullah SAW mulai membina masyarakat Madinah dalam berbagai bidang, dalam berbagai keadaan di Madinah. Tentu Rasulullah SAW melakukan ini untuk mensejahterakan masyarakat Islam di Madinah. Tentu di dalam kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan syariat Islam, yang diajarkan oleh agama Islam, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah SAW yang pertama beliau berupaya untuk meningkatkan di dalam bidang sosial. Mengapa di bidang sosial? Karena masyarakat Madinah memiliki keragaman suku bangsa yang cukup beragam, di mana di situ ada suku Khazraj, suku Aus. Kedua suku ini adalah yang disebut dengan kaum Ansor. Selanjutnya juga ada masyarakat Arab dari Mekah. Nah, ini adalah kaum muhajirin. Selain itu, juga di sana ada bangsa Yahudi yang terdiri dari Bani Khuraizah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Nah, jadi banyak sekali ya suku yang ada di Madinah, cukup beragam. Maka dari itu Rasulullah SAW berupaya untuk mempersatukan masyarakat Madinah. Pertama, beliau melakukan upaya dalam bidang sosial, di mana Rasulullah SAW di dalam bidang sosial membina masyarakat Madinah adalah beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan kaum muhajirin dan ansor dalam ikatan ukhuwah Islamiyah.
Yang ketiga, menyatukan semua golongan masyarakat Madinah yang berbeda suku, bangsa, dan agama di bawah binaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, Rasul melandasi semua bidang kemasyarakatan dengan nilai ketauhidan, nilai ketuhanan, dan tetap menghormati hak dan kewajiban masyarakat Madinah yang bukan beragama Islam. Karena tidak semuanya masyarakat Madinah itu beragama Islam. Yang tadi telah Bapak sebutkan. Di sana juga ada bangsa Yahudi yang terdiri dari suku Khuraizah atau Bani Khuraizah. Selanjutnya ada Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Itulah tiga suku atau dari bangsa Yahudi. Maka dari itu Rasul tetap menghormati hak dan kewajiban masyarakat Madinah yang bukan beragama Islam. Anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah dalam bidang ekonomi. Nah, ini juga perlu. Mengapa? Rasulullah SAW menekankan kepada seluruh masyarakat Madinah untuk bekerja dan berusaha dengan tangannya sendiri. Dengan tangannya sendiri. Lalu Rasulullah SAW melarang meminta-minta serta melandasi setiap usaha yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, seperti perintah berzakat dan bersedekah serta melarang praktek riba. Jadi dalam bidang ekonomi, Rasulullah SAW menekankan kepada masyarakat Madinah, di mana ada beberapa golongan dan suku di sana. Rasul menekankan sekali dalam bidang ekonomi sesuai dengan ajaran Islam yang jauh dari kata riba atau bukan ajaran yang diajarkan oleh ajaran Islam. Maka Rasul sangat menekankan hal itu. Di mana mata pencarian masyarakat Madinah yang sebagian besar bertani dan berkebun. Nah, disitulah Rasulullah SAW memaksimalkan untuk memperoleh hasil tani yang bagus, hasil tani yang banyak. Maka dari itu Rasulullah SAW meningkatkan kerajinan tangan dari hasil tambang. Karena memang di Madinah itu tambang emas dan peraknya cukup banyak ya pada saat itu. Maka Rasulullah SAW berupaya untuk mengembangkan dalam bidang ekonomi. Karena memang setiap negeri itu perlu yang namanya bidang ekonomi. Untuk apa? Untuk kesejahteraan, untuk kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya Rasulullah SAW berupaya di dalam bidang agama, di mana sebelumnya tadi di bidang sosial, bidang ekonomi, di mana di bidang ekonomi itu Rasulullah SAW mewajibkan semua masyarakat Madinah untuk bekerja dan berusaha serta melarang meminta-minta. Lalu perintah berzakat untuk golongan kaya dan mampu kepada fakir miskin. Selanjutnya, manfaatkan sumber daya alam, meningkatkan hasil kerajinan tangan, yaitu tambang emas dan perak. Itu adalah secara garis besar dalam bidang ekonomi. Selanjutnya Rasulullah SAW
mengupayakan dalam bidang agama, di mana ini sangat perlu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan kebebasan bagi umat non-Muslim untuk menganut kepercayaannya dan melaksanakan ibadah sesuai agamanya dengan aman. Seperti di negeri kita, di Indonesia juga, di mana kita bersosial dengan siapa saja kan. Walaupun kita berteman dengan non-muslim, karena memang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW menghormati orang yang bukan beragama muslim, tetap kita hormati, kecuali dalam hal urusan beribadah. Nah ini nggak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan non-muslim itu tetap Rasul berupaya dalam bidang agama adalah dengan membangun masjid dan memberikan pengajaran-pengajaran tentang Islam, tentang dakwah Islam. Di mana masjid yang didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin pada saat awal-awal Islam di Madinah memiliki fungsi sebagai apa? Masjid berfungsi sebagai tempat kaum muslimin melaksanakan ibadah. Yang sudah Bapak pernah sampaikan di sebelumnya ya. Terus fungsi masjid Rasulullah SAW jadikan pengajaran kepada kaum muslimin untuk berdakwah, untuk menyebarkan Islam. Terus fungsi masjid yang lainnya adalah untuk bermusyawarah. Anak-anakku yang saleh dan salihah, selanjutnya upaya Nabi di dalam bidang politik, di mana upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam bidang politik adalah menciptakan kestabilan masyarakat Madinah. Selanjutnya Rasulullah SAW membuat perjanjian damai dengan kaum Yahudi dan masyarakat non-muslim lainnya di Madinah. Tentu dalam sebuah perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah atau Deklarasi Madinah. Perjanjian tersebut dibuat pada tahun kedua Hijriyah atau bertepatan dengan tahun 622 Masehi. Ya. Di mana isi Piagam Madinah tersebut adalah yang pertama, bangsa Yahudi tidak boleh membenci umat Islam. Begitupun sebaliknya, umat Islam tidak boleh membenci kaum Yahudi. Perjanjian yang kedua adalah, atau isi Piagam Madinah yang kedua adalah, penduduk Madinah diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, setiap golongan masyarakat diberi kebebasan untuk melaksanakan ibadah. Keempat, semua pihak berkewajiban mempertahankan kota Madinah dari setiap serangan musuh. Dan yang kelima adalah perselisihan yang terjadi di antara setiap golongan diselesaikan dengan keputusan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah isi dari Piagam Madinah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupaya dalam bidang pertahanan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupaya dalam bidang pertahanan adalah dalam melakukan bidang pertahanan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun kekuatan masyarakat Madinah dalam menghadapi setiap penyerangan yang dilakukan musuh-musuh Islam. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
berupaya membangun bidang pertahanan untuk menjaga masyarakat Madinah dari serangan musuh. Anak-anakku yang saleh dan salehah, itulah materi kita hari ini, penjelasan hari ini ya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Dan selanjutnya kalian silahkan mengerjakan halaman 29. Halaman 29. Di mana di situ ada kolom. Silakan kalian isi di dalam bidang sosial, bidang ekonomi, bidang agama, bidang politik, bidang pertahanan, apa saja di situ. Silakan kalian tulis. Ya. Hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.